Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kinantia Intias dan ada teman kelompok saya Iqbal Mindarsa dan Melta Septa. Di sini saya akan menjelaskan tentang neural network. Nah, di mana neural network ini atau jaringan saraf tiruan atau JST adalah metode dalam kecerdasan buatan yang meniru cara kerja otak manusia dalam memproses informasi. Nah, disebut jaringan saraf karena konsepnya itu terinspirasi dari kumpulan neuron pada otak manusia yang saling berhubung dan bekerja sama untuk menerima input, mengolah informasi, lalu menghasilkan output. Nah, secara sederhana, manusia belajar dari pengalaman dan network itu belajar dari data. Misalnya, manusia bisa membedakan kucing dan anjing setelah sering melihatnya. Sedangkan neural network itu bisa berjalan membedakan gambar kucing dan anjing setelah dilatih dengan banyak data. Nah, di sini ada posisi neural network dalam AI. Di dalam AI, neural network berada di persimpangan antara artificial intelligence atau AI, yang itu bidang besar yang bertujuan membuat mesin menjadi cerdas. Nah, contohnya chatbot, robot, sistem rekomendasi. Machine learning yaitu cabang AI yang memungkinkan komputer belajar dari data tanpa program secara eksplisit. Nah, contohnya prediksi harga rumah dan klasifikasi email spam. Terus ada soft computing, yaitu pendekatan komputasi yang toleran terhadap ketidakpastian dan data tidak pasti. Contohnya itu ada fuzzy logic, general algoritma dan neural network. Nah, jadi neural network ini adalah bagian dari machine learning sekaligus soft computing. Nah, terus ada kemampuan neural network. Nah, di pertama ini ada klasifikasi, prediksi, dan clustering. Nah, di mana aplikasi ini mengelompokkan data ke dalam kategori yang sudah ditentukan. Contohnya itu spam atau bukan spam, diagnosa COVID, pengenalan wajah. Terus prediksi memperkirakan nilai numerik berdasarkan parameter input. Contohnya harga emas, harga rumah, suhu udara, dan jumlah produksi. Terus ada clustering, yaitu mengelompokkan data berdasarkan kemiripan tanpa kategori awal. Nah, yaitu kategori ditentukan sendiri oleh model dari pola-pola data. Terus di sini ada klasifikasi berupa kategori ya. Nah, di mana di sini ada 4 kategori. Ini ada spam detection, diagnosa COVID, pengenalan wajah, dan pengenalan ucapan. Nah, di mana di spam detection ini mengklasifikasikan email spam dan bukan spam. Nah, terus ada diagnosa COVID, yaitu alat ginos UGM atau positif atau negatifnya COVID-19 atau COVID-19. Terus ada pengenalan wajah, itu membedakan wajah si A, si B, si C, dan seterusnya. Terus ada pengenalan ucapan, yaitu speech recognition, mengidentifikasikan kata atau huruf. Terus ada deteksi output berupa nilai atau bilangan, yaitu ada harga emas, memprediksi harga emas berdasarkan tren hasil sebelumnya. Nanti kelihatan output nilai harganya. Terus harga rumah, prediksi berdasarkan luas tanah, luas bangunan, jumlah kamar. Terus suhu udara, memperkirakan suhu malam ini atau besok pagi. Terus jumlah produksi, berapa unit yang harus diproduksi agar tidak rugi. Nah, di sini ada inspirasi jaringan saraf biologis. Nah, sel saraf manusia. Di sini ada beberapa. Di sini ada nukleus, yaitu inti sel atau badan selnya. Terus akson, yaitu tangan panjang penghubung antar sel. Terus dendrit, itu tangan pendek penerima sinyalnya. Dan sinapsis, titik sambung antar sel-sel saraf. Dan miliar sel saraf, itu kecerdasan dan
persepsi manusia. Nah, di mana di sini ada gambar, yaitu gambar jaringan saraf manusia, yaitu ada neuron body, sinaps dan akson. Nah, di mana di sini ada ilustrasi sel saraf menyatu dengan sel saraf lainnya. Yang mana kita tahu sel saraf ini bukan hanya satu ya. Jadi dia itu banyak, dan di sini contohnya dia menyatu dengan sel-sel saraf lainnya karena dia bekerjanya itu menyatu. Terus ini ada cara kerja. Nah, di mana ini ada ilustrasi cara kerja jaringan saraf biologis, di mana ini dia memakan coklat. Nah, di sini ada tahapannya itu. Yang pertama, rangsangan yang diterima oleh panca indera, lidah, mata, kulit, hidung, dan telinga. Terus sinyal dikirim melalui sel saraf menuju otak. Terus otak memproses sinyal dan menghasilkan respon atau output. Terus 4, contoh dia makan coklat, terus manis, terus ada rasa manis, terus nanti sinyalnya menuju otak itu merasakan kebahagiaan. Terus ada struktur neural networks atau JST, itu jaringan saraf tiruan. Nah, di sini ada 3, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. Nah, di mana di sini ada contoh gambarnya. Yang input layer ini tuh untuk menerima data input, yaitu tabular, gambar, dan suara. Yang di mana di sini ada kelihatan di gambarnya. Terus ada hidden layer, itu ada Z1, Z2, Z3, dan lain-lain sampai Zn nanti ujungnya. Terus yaitu jembatan penghubung antara input dan outputnya, yaitu namanya hidden, yang baris ke 1, 2, 3, 4, 5 yang bulat ini. Terus ada output layer, itu Y1, Y2, dan seterusnya Yn, itu menghasilkan prediksi atau klasifikasi akhir. Nah, di mana di sini ada output layer ya, namanya tertutup. Selanjutnya, elemen dan cara perhitungan. Nah, ada 3 elemen utama, yaitu neuron. Unit dasar pemrosesan digambarkan sebagai lingkaran atau node. Setiap layer berisi sejumlah neuron. Nah, terus ini ada koneksi, garis penghubung antara neuron. Setiap koneksi membawa nilai bobot atau weak. Terus ada bobot weak atau nilai pada setiap koneksi yang menyatakan kekuatan hubungan semakin jauh semakin kuat. Terus ada langkah perhitungan. Nah, di sini ada 1, hitung net input. Net sama dengan sigma x1 xi kali WI. Nah, kalian setiap input dengan bodinya lalu jumlahkan. Terus ada artificial sigmoid, itu ada output sama dengan, itu mengkonversi nilai ke rentan 0 ke 1. Terus bandingkan output. Jika output lebih dari 0,5, maka dibulatkan ke 1, dan jika output kurang dari 0,5, maka akan dibulatkan ke 0. Nah, di sini ada proses learning dan backpropagation. Nah, di mana ada instilasi bobot, yaitu bobot awal diset secara acak atau random. Terus ada forward pass, hitungan output dari input ke output layar dalam kurung perhitungan maju. Terus ada hitung error, itu bandingkan output dengan target. Jika berbeda, maka ada error. Terus ada backpropagation. Error digunakan untuk perbaiki bobot dihitung mundur dari output ke input. Terus diulangi prosesnya sampai output sangat mendekati target atau konvergen. Terus ada studi kasus, yaitu rekrutmen pegawai. Nah, di mana di sini ada input layer, hidden layer, dan output layer. Nah, di mana pada gambar ini literasi contohnya, dia ada gambar yang paling bawah, yang dimana X1, X2, X3, X4, yang dimana X1 itu ada IPK, nilai wawancara, sektor psikoter, dan pengalaman kerja. Nah, dimana ada di sini hidden, yaitu Z1, Z2, terusnya, dan PZN sama seperti tadi, yaitu jumlah neuron ditentukan dengan trial dan error. Nah, di sini output layer Y1 sama dengan diterima, Y1 Y2 sama dengan ditolak. Nah, kenapa? Karena yang seperti kita tahu, outputnya itu cuma menerimanya 1. Walaupun ada beberapa output yang akan keluar nanti, hasil terakhirnya itu cuma 1. Maka yang nilai 1-nya diterima, yang nilai 0-nya itu ditolak karena kurang dari
kurang dari 0,5, maka ditolak, maka dibulatkan ke 0. Nah, seperti yang tadi di sini ada studi kasus klasifikasi spam. Di sini ada X1 selamat, X2 donasi, X3 hadiah, dan XM itu dokumentasi. Nah, di sini ada 1 dan 0, outputnya 1, yang maka dikatakan SPAM. Di sini ada studi kasus klasifikasi penyakit yang ada gejala 1, gejala 2, gejala 3, dan gejala M. Terus ini ada arsitektur neural network. Nah, di sini ada beberapa perceptron, yaitu arsitektur paling sederhana, hanya input dan output layernya tanpa hidden layer. Nah, sedangkan multi layer perceptron itu ada, atau MLP, ada input, hidden, dan outputnya. Paling sering juga digunakan dan performanya bagus, relatif sederhana. Terus ada DNN, yaitu MLP dengan lebih dari 2 hidden layer. Dasar dari deep learning atau sedang sangat populer. Terus ada RNN adalah alur maju atau forward, dan mundur adalah recurrent. Cocok untuk data span atau waktu. Terus ada output on hot ending dan fungsi aktivasi. Nah, on hot encoding ini jika kategoris buatkah human output setiap saat hanya satu neuron bernilai A, yang lain bernilai 0. Contoh klasifikasi penyakit 3 kategori, yaitu ada Y1 sama dengan 1, Y2 sama dengan 0, Y3 sama dengan 0. Nah, di mana itu Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 1, dan seterusnya itu akan 0. Nah, selebihnya seperti itu. Kalau sebelum ketemu 1, dia nanti dan Y3-nya ada Y1, maka yang awal sama yang tengah itu 0. Contoh lainnya pengenalan angka 0 sampai 9. 10 neuron output, huruf A sampai Z, 26 neuron output. Nah, fungsi aktivitas sigmoid. Nah, ada rumusnya di sini. Terus ada fungsinya itu mengkonversi angka apapun ke rentan nilai 0 sampai 1. Output neuron network selalu dalam rentan 0 sampai 1. Terus contoh ada X sama dengan 3, ada X sama dengan min 0,59. Untuk prediksi perlu denokrasasi untuk kembali ke nilai aslinya. Terus di sini ada kesimpulannya adalah, pertama itu neural networks merupakan irisan antara machine learning dan soft computing. Nah, terus transpirasi dari cara kerja sel saraf biologis manusia yang menerima, memproses, dan menghasilkan output. Terus ketiga kemampuan utama yaitu klasifikasi, prediksi, dan clustering. Terus ada elemen utamanya itu ada neuron, koneksi, dan bobot. Terus ada perhitungannya itu net input dijumlahkan diaktivitasi dengan sigmoid terus langsung output. Nah, bobot ditentukan melalui proses learning. Terus di arsitektur percepatan MLP, Deep Neural Network, dan Recruitment NN atau RNN. Nah, terus ada video nanti selanjutnya untuk algoritma backpropagation secara lebih mendalam yang akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.